وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah salat gerhana bulan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita menyaksikan salah satu dari bentuk keajaiban, kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terpampang di semesta alam jagat ini, yaitu gerhana bulan atau khusyuf al-qamar. Memang ini adalah peristiwa alam. Akan tetapi alam ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Alam merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla yang tunduk kepada titahnya. Allah Subhanahu wa taala juga mempertontonkan peristiwa ini adalah untuk memberitahu kepada kita semuanya akan tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah As-Fussilat ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada hari diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? As-Fussilat ayat 53. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat melihat kekuasaan Allah dalam bentuk fenomena alam ini dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kesyukuran ini semakin menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita mencoba menyelami ayat ini. Ilmu pengetahuan modern membagi alam semesta ini menjadi dua kelompok struktur alam berdasarkan ukurannya. Dunia jagat raya dengan ukuran-ukuran yang sangat besar seperti planet-planet, matahari, bintang, dan galaksi-galaksi yang dikenal dengan alam makrokosmos. Di dunia ini juga ada makhluk Allah yang sangat kecil seperti sel, molekul, atom, proton, elektron, virus, bakteri, dan yang lain sebagainya, atau dikenal dengan istilah alam mikrokosmos. Ada makrokosmos, ada mikrokosmos. Makrokosmos berukuran sangat besar, tapi karena letaknya sangat berjauhan terlihat kecil di hadapan kita. Kita hanya mampu melihatnya dengan bantuan teleskop dengan daya pembesaran yang sangat besar dan dengan teknologi yang canggih yang luar biasa. Kemudian ada namanya alam mikrokosmos yang sangat kecil, yang terdiri dari benda-benda berukuran yang sangat kecil sekali sehingga tidak dapat dilihat oleh mata kecuali dengan mikroskop super canggih, sepertinya virus corona yang sekarang ini menjadi pandemi di dunia, yang ukurannya adalah 125 nanometer, sedangkan 1 nanometer itu sama dengan 1/1 miliar meter. Namun ternyata benda yang sangat kecil ini mampu merubah kondisi dunia. Hingga saat ini manusia masih belum mampu untuk mengendalikannya. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat gerhana bulan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa gerhana bulan yang terjadi malam ini merupakan salah satu tanda atau ayat-ayat Allah. Patut disyukuri bahwa pada saat ini kita menyaksikan gerhana bulan dengan ilmu pengetahuan yang ada pada zaman ini dibandingkan dengan nenek moyang kita pada zaman dahulu. Mereka melihat peristiwa ini penuh dengan mitos. Mitos-mitos yang tidak benar dan menyalahi akidah Islam. Misalnya dalam mitos Jawa, orang meyakini bahwa bulan atau matahari yang sedang gerhana itu adalah mereka ditelan oleh raksasa atau buto ijo, sehingga cahayanya tiba-tiba redup dan gelap yang awalnya terang benderang. Atau dikaitkan dengan kelahiran atau kematian seseorang sebagaimana yang diyakini oleh bangsa Arab jahiliyah. Hal ini diketahui dari hadis baginda Rasulullah SAW, inna syamsa wal qamar ayati min ayatillah la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatih fa idza raaitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang
atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal itu, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah salat dan bersedekahlah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Juga Allah firmankan dalam surah Al-Isra ayat 44 yang artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Al-Isra. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Demikian pula dengan pandemi Covid-19 yang pada hari ini memasuki tahun kedua. Ia adalah alamat atau tanda-tanda keberadaan Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Benda yang tidak terlihat oleh mata, akan tetapi akibatnya berdampak di mana-mana. Perekonomian porak-poranda, pendidikan lumpuh, bahkan ibadah pun terganggu. Manusia kaget dibuatnya. Manusia tidak berdaya menghadapi virus yang satu ini. Bagi kaum muslimin, tentulah peristiwa ini patut menjadi renungan kita semua. Betapa lemahnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi makhluk yang sangat tergantung. Gerak hidup menjadi terbatas. Masuk dalam era normal baru, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan dan sebagainya. Ketergantungan ini berlanjut menjadi ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Samad, hanya kepada Allah tempat kita bergantung. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa gerhana ini? Yang pertama adalah selalu memandang peristiwa yang terjadi di alam ini adalah dengan kacamata keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran 190-191, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah diri kami dari siksa api neraka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Adapun hikmah yang kedua adalah kedepankan berpikir yang benar sehingga dapat melahirkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah kalian memikirkan dengan zat Allah. Hadis Imam Al-Baihaqi. Memikirkan hakikat zat Allah adalah sesuatu yang mustahil dicapai, tetapi manusia diperintahkan untuk memikirkan makhluk-makhluk Allah, apa yang Allah ciptakan, termasuk bumi, bulan, matahari, peristiwa alam, gerhana matahari, gerhana bulan, fenomena virus corona dan sebagainya. Ketika manusia mau berpikir tentang ciptaan Allah, maka berkembanglah ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju. Peristiwa gerhana bulan tidak lagi menjadi hal yang menakutkan seperti orang-orang yang takut dengan makhluk yang sangat buas, tetapi menjadi objek kajian ilmu pengetahuan yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan untuk menemukan hal-hal yang baru yang bermanfaat bagi umat ini. Adapun yang ketiga adalah, atau yang terakhir, menyadari kelemahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia memandang alam semesta ini dengan kacamata iman dan menggunakan akal sehat memikirkan ciptaan Allah, maka bagi mereka yang mendapatkan petunjuknya akan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan sudah selayaknya melahirkan pengakuan kelemahan dirinya dengan cara menyuburkan imannya, menenggelamkan kesombongannya, dan semakin membenamkan ketundukan hatinya. Hanya Allah lah yang maha besar. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, mudah-mudahan khutbah ini, tausiah ini memberikan motivasi dan semangat bagi kita semuanya. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi zaman pada hari ini, dengan diujinya keimanan kita pada hari ini, sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyaknya bencana, musibah, fenomena-fenomena, kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh para penjajah, oleh orang-orang yang zalim kepada saudara-saudara muslim kita, khususnya yang ada di Palestina. Bagaimana
tergugahnya keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku hamba Allah yang beriman, maka kita akan menjadikan peristiwa fenomena yang ada pada hari ini semakin menambah keimanan kita, dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa damir a'da الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير. عن بلدنا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم احفظ مسجد الأقصى. اللهم احفظ مسجد الأقصى. اللهم احفظ مسجد الأقصى. اللهم انصر الإخوان المجاهدين في كل مكان وكل الزمان. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.